Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua dari saya yaitu mengenai obat-obat atau farmakoterapi saluran nafas ya. Jadi seperti yang sudah pernah kita pelajari dulu ya untuk farmakoterapi respirasi dan saluran cerna ya pada semester 5 ya, ini kita ulang untuk diringkas ya disesuaikan dengan materi dari CPT UKI ya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya yang terkait dengan soal-soal CPT. Ini yang kita ambil highlight-nya aja ya, ringkasannya. Yang pertama, mungkin ini agak sedikit hampir sama ya dengan materi infeksi ya, tapi ini saya akan menyampaikan ulang ya, mungkin ini yang sering keluar ya di di saluran nafas, yaitu mengenai penyakit TBC atau tuberkulosis ya. Ini cukup sering keluar ya. Yang ditonjolkan di dalam soal CPT adalah efek samping ya. Jadi efek samping ya. Jadi efek samping obat-obat tuberkulosis ya, seperti kita ketahui tuberkulosis TBC itu adalah pengobatan jangka panjang ya, sampai 6 bulan, sehingga efek samping itu sangat diperhatikan ya. Hampir selalu muncul ya karena pemakaian obat yang jangka panjang atau jangka lama ya. Seperti kita ketahui, obat TBC itu ada 5 ya, obat utamanya ada 5 ya. Yang disingkat HRZES ya. H itu isoniazid ya. H itu isoniazid, R itu rifampicin, Z itu pyrazinamid ya. E itu etambutol, dan S itu adalah streptomycin. Ya, ini adalah obat-obat primer ya. Digunakan dalam pengobatan TB ya, baik itu tahap awal ya maupun tahap lanjutan ya. Jadi mengenai efek sampingnya nanti akan kita lihat ya bagaimana obat-obat TB itu ya. Pertama kita bahas mengenai isoniazid ya atau INH ya, atau isoniazid dulu. Isoniazid atau INH ini efek sampingnya ya, ini yang sering ditanyakan itu adalah neuritis. Neuritis itu saraf ya, jadi berefek ke saraf perifer atau saraf tepi ya. Neuritis perifer atau berefek ke saraf tepi. Ya. Nah ini biasanya gejalanya itu tangannya itu kesemutan atau keringgingan ya, atau kebas ya. Jadi ini caranya mengatasi adalah diberikan vitamin B6 atau pyridoxine. Jadi beberapa tablet yang isinya isoniazid itu sudah include di dalam itu pyridoxine atau vitamin B6. Jadi neuritis ya yang pertama. Yang kedua adalah iron ya, accumulates. Jadi iron accumulates in mitokondria. Jadi zat besinya itu terakumulasi di dalam mitokondria ya, tidak masuk ke dalam darah ya. Sehingga orangnya itu menderita anemia. Jadi efek samping kedua adalah anemia ya. Jadi HB-nya turun lah namanya itu ya. HB-nya bisa turun ya. Kemudian yang ketiga itu hepatitis ya. Hepatitis itu kelainan fungsi hati ya. Jadi hepatitis ini parameternya adalah SGPT SGOT ya. Jadi kalau SGPT SGOT-nya di atas 30 ya, itu fungsi hatinya itu sudah mulai menurun ya, sudah mulai berkurang ya. Ini disingkat aja. Jadi kalau mau menghafalkan INH itu ya, apa efek samping dari INH adalah iron ya, I itu iron, N itu neuritis, H itu hepatitis ya. Iron itu kaitannya dengan penurunan HB ya, atau anemia. Neuritis itu gangguan pada saraf perifer atau saraf tepi ya. Gejalanya itu keringgingan ya, kebas tangannya. Kemudian hepatitis ya, gangguan fungsi hati. Ini isoniazid ya, atau INH ya. Ini singkatannya tadi H ya, kalau dalam pengobatan itu H. Nah yang kedua etambutol ya. Etambutol ini juga sering ya muncul ya. Etambutol itu gangguan mata ya, gangguan mata, kelainan visual ya, kelainan visual yang dikaitkan dengan warna merah atau biru ya. Jadi saraf matanya yang kaitannya dengan warna merah dan biru itu tidak berfungsi dengan baik ya, sehingga sulit membedakan antara warna merah atau warna biru ya. Ini
gangguan pada mata ya, visual activity ya. Hitam butol ya. Hitam butol itu biar gampang menghafalkan ACE ya, ACE itu mata ya. Apa itu? Yaitu gangguan sensitivitas pada membedakan warna biru, hijau atau merah. Kemudian pirazinamid. Ya, pirazinamid ini Z ya singkatannya ya, pirazinamid itu Z. Ya. Ini menghafalkannya itu dibuat sedikit berbeda, itu purizinamid ya, urit asid asam urat. Jadi pirazinamid ini menyebabkan terjadinya kenaikan asam urat ya, atau kout ya. Jadi obat ini kalau diminum dalam jangka panjang ya, itu dalam jangka lama menyebabkan kenaikan asam urat atau kout ya, seperti kemarin ya kita belajar obat-obat kardiovaskuler ya, kemarin ada obat-obat yang bisa menaikkan asam urat ya, yaitu obat-obat diuretik, loop diuretik ya, misalnya furosemid ya kemarin ya sudah kita singgung, atau hidroklorotiazid ya, itu juga bisa menaikkan asam urat. Kemudian yang keempat rifampicin ya, rifampicin itu singkatannya R ya. Rifampicin ini sangat terkenal ini ya. Rifampicin ini menyebabkan perubahan warna pada cairan yang dihasilkan oleh tubuh kita menjadi merah oranye ya, misalnya air seni ya. Air seni atau mungkin bahkan air mata pun bisa berubah menjadi merah oranye ya, sehingga orang yang memakai lensa kontak ya, kalau minum rifampicin itu kemungkinan nanti itu harus diperhatikan ya, karena bisa mengganggu pandangan karena air matanya menjadi merah ya, atau yang jelas itu urin ya, urinnya berwarna merah atau oranye, sehingga pasiennya mungkin panik ya, karena kok warnanya merah gitu ya. Jadi itu perlu dijelaskan. Jadi ini adalah efek samping obat utama dari obat-obat TBC, yaitu INH ya, isoniazid, hitam butol ya, pirazinamid ya, pirazinamid itu tadi ya, asam urat ya, kemudian rifampicin, red ya, R yang kita hafalkannya ya, R itu R rednya ya, kalau pirazinamid itu urazinamid ya, urit asidnya ya, asam uratnya. Kalau hitam butol ACE ya, mata. Kalau INH itu singkatan aja, iron ya, neuritis ya, hepatitis. Kemudian untuk yang lain adalah yang belum saya singgung tadi adalah streptomycin. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, streptomycin itu adalah salah satu obat utama ya, salah satu obat utama ya, dalam pengobatan TBC atau TB. Nah, streptomycin ini ya satu golongan dengan kanamisin ya, ini ya satu golongan dengan kanamisin. Ya, ini termasuk obat-obat antibiotik golongan aminoglikosid ya. Antibiotik golongan aminoglikosid itu ya dikenal sangat toksik atau toksis ya. Di sini disebutkan ya bahwa streptomycin itu ya, bisa menyebabkan gangguan pada pendengaran dan penglihatan ya. Istilahnya itu ototoksi ya. Gangguan pada pendengaran atau penglihatan. Jadi ini toksis ya. Obat-obat TBC itu yang paling toksis adalah streptomycin. Adalah streptomycin. Nah, itu ya. Kemudian yang lain adalah rifampicin ya. Rifampicin akan kita bahas mengenai interaksi dengan obat lain. Yang ingin ditanyakan adalah interaksi rifampicin dengan obat lain. Jadi obat-obat TBC itu yang interaksinya banyak itu rifampicin. Ya. Kenapa? Dia banyak interaksi dengan obat lain karena rifampicin itu ya adalah penginduksi enzim mikrosom, penginduksi ya, yang menyebabkan atau mempunyai efek menurunkan kadar obat lain di dalam plasma. Jadi ini menyebabkan obat-obat tertentu itu kadarnya dalam plasma itu turun ya. Akibatnya apa? Akibatnya efeknya itu turun ya, efikasinya obat itu turun. Obat-obat yang berinteraksi dengan rifampicin itu contohnya adalah obat-obat hormonal ya. Misalnya obat-obat kontrasepsi oral ya, PLKP ya namanya gitu ya, PLKP. Obat ini kalau diminum bersama dengan rifampicin ya, itu menyebabkan kadarnya di dalam plasma itu turun sehingga efek dari KB-nya itu juga berkurang ya.
yang implikasinya adalah kegagalan dalam KB ya. Jadi ini apa namanya itu harusnya kalau orang KB dengan hormon ya, terutama KB oral ya, itu harus ganti ya, KB-nya itu harus diganti ya dengan KB yang non hormonal ya. Misalnya dengan menggunakan kontrasepsi apa namanya itu kondom misalnya contohnya. Jadi ganti ya, jangan yang hormonal ya, pokoknya dengan yang hormonal. Dan yang kedua, obat ini berinteraksi juga dengan warfarin. Warfarin itu seperti kita adalah obat antikoagulan ya. Ini digunakan dalam pengobatan apa namanya itu kardiovaskuler ya. Jadi ini menyebabkan apa namanya itu apa namanya itu obat ini menyebabkan penurunan kadar dari obat lain ya. Kemudian yang lain adalah kortikosteroid ya. Yang lain adalah kortikosteroid. Kortikosteroid ini apa namanya itu? Contohnya dexamethasone yang misalnya itu efeknya jadi berkurang. Jadi ini cukup banyak ya sebenarnya, cukup banyak. Tapi yang sering ditanyakan itu adalah interaksinya dia dengan warfarin dan interaksinya dia dengan apa? Pil KB ya, dengan hormon, ya, obat-obat hormon pil KB. Kemudian di sini juga ada satu lagi yang penting yang perlu kita perhatikan adalah di interaksinya dengan obat-obat epilepsi ya, phenytoin ya, atau dilantin ya ini. Jadi ini sangat riskan ya kalau diminum dengan dilantin. Jadi mungkin harus diganti dilantinnya dengan obat epilepsi yang lain ya. Jadi ini adalah interaksi rifampicin. Jadi yang rifampicin ini interaksinya banyak ya. Obat TBC ya yang interaksinya banyak itu rifampicin ya. Jadi yang banyak dibahas. Kenapa? Karena rifampicin ini adalah menginduksi enzim pada mikrosom. Kemudian itu tadi ya beberapa hal mengenai obat TB ya, beberapa hal mengenai obat TB ya. Kemudian yang kedua ya, pemahaman mengenai obat-obat simptomatik pada saluran nafas. Ya, ini sering sekali ditanyakan ya, pemahaman. Jadi apakah kita bisa membedakan apa yang dinamakan dekongestan itu apa ya? Ini nanti apakah itu yang dinamakan antitusif ya ini. Jadi kalau dekongestan itu adalah obat yang digunakan untuk melegakan nafas. Atau hidungnya tersumbat ya gampangannya gitu ya, dekongestan ya. Nah, dekongestan ini contohnya adalah pseudoephedrine ya misalnya ya, ephedrine, oxymetazoline. Nah, obat ini mempunyai efek samping yang sangat terkenal ya, yaitu apa? Ya, yaitu efek sampingnya adalah efek sampingnya adalah menaikkan tekanan darah atau menaikkan tensi ya. Jadi efek sampingnya itu menaikkan tekanan darah atau menaikkan tensi. Kemudian yang kedua adalah antitusif ya. Antitusif ya. Antitusif itu obat batuk ya. Antitusif itu obat batuk ya. Antitusif itu obat batuk ya. Obat batuk itu yang dimaksud di sini adalah obat batuk kering ya, obat batuk kering atau antitusif ya. Ini ada dua ya obat batuk itu ya. Obat batuk itu ada dua, yaitu obat batuk atau antitusif yang golongan narkotik ya, dan obat batuk atau antitusif golongan non narkotik ya. Ya, jadi ini atau kalau kita lihat ya, obat batuk itu ya, obat batuk itu ada yang di sini ada yang digunakan untuk batuk kering ya. Ini untuk batuk kering. Namanya antitusif ini ya. Namanya antitusif, itu batuk kering ya.
Obat ini ada dua ya, intinya itu ada dua ya. Ada dua jenis ya. Yang pertama yang golongan non narkotik ya. Yang golongan non narkotik itu contohnya dextromethorphan ya, atau non opioid ya, contohnya dextromethorphan. Kemudian yang kedua golongan opioid ya. Golongan opioid itu contohnya adalah kodein ya atau doferi ya. Ini obat batuk golongan narkotik ya. Jadi obat batuk itu ya, obat batuk itu ada dua jenis ya. Pertama obat batuk yang obat batuk kering ya atau antitusif ya. Nah, kemudian ada dua ya, ada dua golongan yaitu yang golongan non opioid ya dan golongan opioid ya. Kalau yang terkenal ini dextromethorphan ya, ini terkenal adalah kodein. Nah, kodein itu punya efek samping yang sering ditanyakan ya. Punya efek samping yang sering ditanyakan yaitu sembelit ya. Jadi obat-obat narkotik itu ya, kodein ya, morfin, petidin ya. Itu menyebabkan sembelit. Sehingga sering terjadi di bangsal ya, ada pasien-pasien yang diberi obat narkotik ya termasuk kodein ini mengalami kesulitan buang air besar ya. Contohnya untuk ini sekali lagi ya, contohnya adalah kodein, ya, doferi ya kalau obat batuk atau antitusif. Ya. Kalau ini contohnya dextromethorphan atau noscapin. Kemudian bersin, nah ini beda lagi. Kalau batuk itu obatnya ini ya, kalau batuk itu obatnya kodein atau dextro ya. Kalau bersin itu apa? Bersin itu sebenarnya satu jenis batuk, jadi obatnya itu antihistamin kalau bersin itu ya, antihistamin. Jadi contohnya CTM. Ya. Diphenhydramine contohnya ya, promethazine ya ini antihistamin. Ya, antihistamin itu anti alergi ya, ini nanti ini beda lagi ya anti alergi. Tapi anti alergi itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengobati bersin, ya, bukan batuk tapi bersin. Ya, jadi ini batuk ya, ini batuk kering, ini bersin. Ya, ini namanya antitusif. Ya. Kemudian yang kedua itu obat batuk berdahak atau obat batuk produktif. Obat batuk atau obat produktif itu contohnya ada dua ya, contohnya ada dua. Yang terkenal adalah mukolitik dulu ya, ini mukolitik yang terkenal. Mukolitik itu istilahnya itu pengencer dahak ya. Ini sangat populer ya, misalnya bromhexin ya. Bromhexin itu yang paling awal ya. Misalnya bisolfon, ya, kemudian ambroxol ya. Contohnya itu mereknya itu contohnya kalau ambroxol itu Epexol misalnya ya. Kemudian acetylcysteine ya. Kemudian yang paling baru ya itu namanya erdostein. Ya, jadi ada 4 ya, bromhexin, ambroxol, acetylcysteine dan erdostein. Ya. Kemudian ada yang namanya ekspektoran. Ya. Ekspektoran namanya secretion enhancer. Ya. Ini yang terkenal guaifenesin atau glyceryl guaicolat. Ya. Kemudian yang lain-lain itu sering ada di dalam obat batuk hitam ya, misalnya amonium klorida ya. Apa namanya itu sitrat ya, iodat ini juga. Tapi yang sering dipakai adalah guaifenesin ya. Guaifenesin itu glyceryl guaicolat atau GG ya. Nah, pada intinya obat batuk itu seperti itu, ada dua ya, ada yang obat batuk yang produktif ya, ada obat batuk yang non produktif ya. Obat batuk berdahak ini ya, ini batuk berdahak ya. Ini batuk yang tidak berdahak atau batuk kering ya ini. Itu mengenai obat batuk ya, tadi yang sering ditanyakan adalah efek sampingnya ya, efek samping dari kodein. Ya. Itu apa? Itu sembelit tadi ya, efek sampingnya sembelit. Ya, kemudian itu mengenai obat batuk ya. Ya, kemudian kita membahas tentang dekongestan ya. Dekongestan, tadi sudah saya singgung ya, dekongestan itu adalah obat yang digunakan untuk melegakan nafas. Ya, dekongestan itu adalah obat yang digunakan untuk melegakan nafas. Nah, dekongestan yang pertama adalah dekongestan yang oral ya, yang diminum, yang oral. Tadi sudah saya singgung ya, dekongestan oral itu mempunyai efek samping yaitu menaikkan tensi atau menaikkan tekanan darah ya, misalnya ini ya, misalnya pseudoephedrine ya. Phenylephrine ya.
Ini menaikkan tensi atau tekanan darah ya, yang terutama kemudian ada juga dekongestan yang lewat hidung ya, atau topikal atau lewat hidung ya. Contohnya ephedrine. Kalau ini enggak menaikkan tekanan darah, yang cenderung menaikkan tensi itu adalah dekongestan yang oral ya. Pseudoephedrine atau phenylnephrine ya. Kemudian satu lagi phenylpropanolamin ya. Jadi ada 3 ya. Pseudoephedrine, phenylnephrine dan phenylpropanolamin. Kemudian yang dihirup ya atau topikal itu ephedrine contohnya ya. Ephedrine dan oxymetazoline itu yang dihirup. Kalau yang dihirup itu tidak menimbulkan kenaikan tensi. Dekongestan yang lain itu adalah dekongestan golongan kortikosteroid ya. Kortikosteroid atau golongan steroid ya. Ini yang ada di pasaran hanya yang topikal yaitu misalnya beclometasone ya. Fluticasone dan mometasone ya, ini. Nah, dekongestan yang intranasal ini ya, yang lewat hidung ini mempunyai efek samping yaitu menimbulkan tumbuhnya jamur ya, ya, sehingga dalam proses pemakaiannya harus sering dicuci ya. Jadi ini yang diperhatikan ya, tumbuhnya jamur ya atau fungi. Jadi kalau yang ini, yang golongan ini ya, golongan adrenergik ya, ini tadi menaikkan tensi ya, yang perlu diperhatikan ya. Yang oral tapi ya, yang menaikkan tensi yang oral yaitu yang pseudoephedrine ya, phenylnephrine ya, dan phenylpropanolamin itu menaikkan tensi. Sehingga orang yang tensinya tinggi itu harus hati-hati kalau minum dekongestan adrenergik ini ya, yang oral. Kemudian yang keempat, obat antihistamin atau obat anti alergi ya. Antihistamin atau obat anti alergi. Obat antihistamin atau anti alergi ini ada 2 golongan ya, ada 2 golongan. Yang pertama adalah tradisional antihistamin ya, atau first generation. Tradisional antihistamin ini banyak sekali dipakai ya dalam praktek klinik ya. Dan juga banyak digunakan untuk obat-obat bebas ya, misalnya CTM ya. CTM ya, dimenhidrinat ya, diphenhydramine, promethazine ini ya, sering sekali dipakai ya. Nah, kalau ditanyakan mana yang aman untuk ibu hamil ya yang ini ya. Dimenhidrinat ini aman untuk ibu hamil ya. Dimenhidrinat ini aman. Ini mempunyai efek samping yang menonjol ya, yaitu ngantuk ya. Sehingga antihistamin ini dipandang kurang baik ya, karena mempunyai efek samping sedatif atau ngantuk ya. Yang paling kuat itu adalah golongan etanolamin ya, misalnya diphenhydramine atau dimenhydrinat atau antimo itu ya, itu efek ngantuknya itu paling kuat ya. Jadi kalau ditanyakan antihistamin apa yang mempunyai efek sedatif ya, atau paling kuat ngantuknya ya ini golongan etanolamin ini ya, diphenhydramine atau dimenhydrinat. Paling kuat. Kemudian ini tidak praktis ya, dipandang tidak praktis ya golongan generasi pertama ini karena diminum sehari 3 kali ya. Jadi kelemahannya ada 2 ya, bikin ngantuk ya, punya efek ngantuk yang kuat ya. Dan kelemahan kedua adalah cara minumnya tidak praktis ya, sehari 3 kali. Kemudian yang kedua, second generation ya, generasi kedua itu banyak juga dipakai ya, mulai populer sekarang ya. Kenapa? Karena efek ngantuknya itu ada tetapi ringan ya. Efek sedasinya itu ringan ya. Efek ngantuknya ringan. Contohnya ini adalah cetirizine. Contohnya adalah cetirizine. Cetirizine ini terkenal ya. Ini praktis juga, hanya diminum sekali sehari ya. Dan loratadine ini juga ya, diminum sekali sehari. Ini ya. Yang ketiga ini di Indonesia jarang dipakai ya. Jarang dipakai karena memang harganya mahal ya. Generasi ketiga ya. Ini efek sampingnya juga lebih ringan ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, ini ada 2 golongan antihistamin ya. Yang pertama yang enggak bikin ngantuk ya, yang ini generasi kedua.
Dan generasi ketiga ya, ini nggak bikin ngantuk atau efek sedasinya ringan. Yang kedua, generasi pertama, ini yang bikin ngantuk ya. Kenapa kok ini bikin ngantuk atau efek sedasinya kuat? Karena obat ini berefek pada saraf pusat ya, atau SSP. Nah, obat ini tidak praktis, tadi sudah saya sampaikan. Karena apa? Karena diminum 3 kali sehari. Ya, kenapa kok dia diminum sehari 3 kali? Karena durasi kerjanya itu pendek, itu short duration. Kalau ini long duration sehingga efeknya itu lebih panjang. Jadi minumnya sekali sehari. Ya. Jadi ini keuntungannya banyak ini ya, keuntungannya banyak. Jadi keuntungannya itu di sini ya tidak bikin ngantuk ya, efek sedasinya ringan ya, bisa dipakai sehari sekali dan interaksi dengan obat lain itu sedikit. Itu mengenai antihistamin, dan antihistamin itu digunakan untuk apa? Tadi sudah saya singgung ya, tadi untuk contohnya tadi untuk bersin ya, pengobatan bersin misalnya ya. Kalau yang lain ya alergi ya, untuk pengobatan reaksi alergi, ya, alergi makanan ya, batal ya karena makanan. Juga bisa digunakan untuk mengobati rinitis ya, alergi pada saluran nafas. Ya. Nah ini saya ulang lagi ya untuk klasifikasi antihistamin ya tadi saya ulang ya. Tapi ini kaitannya dengan efek sedasinya aja ya di sini ya. Yang perlu diperhatikan adalah efek sedasinya ada. Ya, kalau ada pertanyaan obat antihistamin apa yang efek sedasinya paling kuat atau yang paling bikin ngantuk ya ini diphenhidramin tadi, golongan etanolamid tadi. Diphenhidramin ya. Yang paling kuat ya efek sedasinya. Kemudian yang lain promethazine itu juga punya efek ya. Promethazine itu misalnya Benadryl itu ya, itu efek ngantuknya itu kuat. Tapi yang paling kuat adalah diphenhidramin. Kemudian CTM itu juga bikin ngantuk, tapi ternyata CTM itu ya, atau chlorpheniramine itu di sini dikatakan mild ya, ringan ya, mempunyai efek sedasi yang ringan. Jadi ini ya, jadi ini kalau mau digunakan untuk obat tidur mana yang bagus? Yang paling bagus adalah yang diphenhidramin ya. Kayak Antimo itu ya misalnya itu apa untuk obat tidur bisa sebenarnya ya. Obat tidur ya, karena efek sedasinya itu paling kuat. Nah itu adalah antihistamin. Kemudian mengenai obat asma ya, mengenai obat asma. Ya, obat asma itu di sini pada prinsipnya ada dua ya, obat asma itu ada dua, ya, ada dua golongan ya. Jadi ada dua golongan. Yang pertama golongan bronkodilator ya, yang pertama golongan bronkodilator. Yang kedua golongan anti-inflamasi ya. Jadi obat asma ada dua, yang pertama golongan bronkodilator ya, yang kedua golongan anti-inflamasi.